Selamat pagi, salam. Perkenalkan nama saya Michael Andreas dengan NPM 2022 4350 1379 dari kelas R6N. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mini project saya yaitu prediksi gaji berdasarkan pengalaman kerja menggunakan simple linear regression atau regresi linear sederhana. Mari kita masuk ke Google Colab, upload datanya, berhasil. Di sini kayak komen untuk sebagai langkah-langkah codingannya, tiap-tiap langkah pada codingannya. Saya ngambil fase ini dari uji coba saya pada pada project yang sebelumnya. Walaupun tetap sama database-nya, dari dataset. Di sini saya menjelaskan terlebih dahulu langkah pertama import library digunakan pada setiap baris codingannya. Import Pandas AS. Pandas adalah library yang paling sering digunakan untuk manipulasi dan analisis data. Import NumPy atau Numeric Python adalah library yang fundamental untuk komputasi numerik di Python. Ini sangat efisien untuk operasi pada array multidimensional. Import matplotlib.plt. Matplotlib adalah library yang membuat visualisasi statistis, interaktif, dan animasi di Python. Pyplot adalah modul di dalamnya yang menyediakan antarmuka seperti MATLAB untuk membuat plot. Import Seaborn as SIS. Seaborn adalah library visualisasi data berbasis Matplotlib yang menyediakan antarmuka tingkat tinggi untuk menggambar grafik statistik yang menarik dan informatif. Ini dirancang untuk eksplorasi dan pemahaman dataset. From scikit-learn underscore model import linear regression. Ini adalah modul dari library scikit-learn atau scikit-learn yang merupakan library utama untuk machine learning di Python. Linear regression secara khusus digunakan untuk membangun model regresi linear. Fungsi utamanya meliputi ada 3. Model regresi linear menerapkan model regresi linear biasanya ordinary least square untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dalam kurung target dan satu atau lebih variabel independen dalam kurung fitur. Metode fit digunakan untuk melatih model menggunakan data pelatihan saya. Metode predict digunakan untuk membuat prediksi baru setelah model dilatih. Lalu, codingan from scikit-matrix import main underscore square underscore error, R2 underscore store. Ini adalah fungsi dari model matrix di scikit-learn yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model machine learning. Lalu baris terakhir, from scikit underscore model dot selection import trend underscore test underscore split. Ini adalah fungsi dari model underscore selection di scikit-learn yang sangat penting untuk mempersiapkan data sebelum melatih di machine learning. MSE dan R-squared sebagian dari matriks regresi. Main underscore squared error atau MSE mengukur rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai yang diprediksi dan nilai sebenarnya. Ini adalah matriks umum untuk regresi. Semakin kecil nilainya, semakin baik modelnya. R2 underscore score atau R squared mengukur proporsi varians dalam variabel independen yang dapat diprediksi dari variabel independen. Nilai R squared berkisar antara 0 hingga 1. Semakin dekat ke 1, semakin baik model menjelaskan variabilitas data. Langkah kedua, upload file dan baca data set. Sorry, salah. Kita pasti saja dan jalur. Ya, tertera terdiri 3 kolom unemployment 0, is experience, dan salary. Langkah selanjutnya,
Hapus kolom yang tidak penting. Di sini saya akan menghapus kolom unnamed 0. Jalankan. Sedikit error. Ya, berhasil. Sini sudah tidak ada lagi kolom unnamed 0. Sini saya jelaskan sedikit df.info ini. Sebelumnya df.drop ini adalah untuk memberikan perintah menghapus pada kolom unnamed 0. Dan df.info adalah untuk mendapatkan ringkasan singkat tentang data frame, termasuk tipe data, kolom, dan nilai non-null. Langkah selanjutnya, statistik, deskriptif, dan visualisasi awal. Saya jalankan. Salah. Sebelumnya saya jelaskan dulu pada langkah keempat, codingan pada langkah keempat. Setiap barisnya. Penjelasan pada parameter data df pada fungsi sns.scarePayload adalah cara untuk menentukan data frame tempat data saya berada. Secara sederhana, Sibon yang diimport sebagai SNS dirancang untuk bekerja sangat baik pada pandas data frames. Data daripada harus menulis df yes experience dan df salary secara terpisah untuk sumber x dan y, saya cukup memberitahu Sibun bahwa semua kolom yang akan saya gunakan untuk plot berasal dari data frame bernama df. Ini membuat kode saya lebih ringkas, lebih mudah dibaca, dan meminimalkan kemungkinan kesalahan pengetikan. Ketika saya menulis x dengan yes experience, Sibun SNS otomatis tahu untuk mencari kolom experience di data frame df yang saya tentukan. Jadi data df adalah argumen yang memberitahu Sibun. Gunakan df sebagai sumber data untuk plot ini. Kode yang saya berikan ini gunakan untuk menyempurnakan dan menampilkan plot yang telah saya buat sebelumnya. Kemungkinan besar menggunakan sibon.scatterplot atau matplotlib.plt. Pada baris plt title ini adalah berfungsi untuk digunakan mengatur judul di plot saya. Dan baris codingan pltx label fungsi untuk mengatur label sumber x. Dan baris plt.y label itu berfungsi untuk sama seperti sebelumnya. Berfungsi untuk menampilkan plot gaji. Dan plot that grid itu maksudnya baris ini digunakan untuk menampilkan garis kiri grid pada plot. Penjelasan ketika true diatur, matplotlib akan menambahkan garis-garis sisi horizontal dan vertikal ke latar belakang plot. Garis ini sangat membantu dalam membaca nilai-nilai pada plot dengan lebih akurat dan membandingkan titik data. Show adalah untuk menampilkan plot yang saya telah konfirmasi. Penjelasannya ini adalah perintah terakhir yang saya panggil setelah semua pengaturan plot seperti judul, label, data, dan lain telah selesai. Berikut hasil codingan yang dijalankan.
Langkah selanjutnya, pisahkan data, fitur, dan target. Kita copy paste, diambil dari codingan yang sebelumnya saya uji coba terlebih dahulu, biar lebih cepat. Terangkan, berhasil. Sini saya akan jelaskan codingan yang kelima. Penjelasan kode pemisahan data fitur dan target. Kode ini bertujuan untuk membagi dataset saya menjadi dua komponen utama, fitur atau features dan target. Lalu memisahkan data tersebut menjadi set pelatihan atau training set dan set pengujian test set. Ini adalah praktik standar dalam machine learning untuk melatih model dan mengevaluasinya secara objektif. Pada baris codingan yang XDF experience, tujuannya baris ini mendefinisikan fitur atau variable independen dari dataset saya. Penjelasan, X adalah konvensi umum untuk variabel yang berisi fitur-fitur input. DF yes experience mengambil kolom yes experience dari data frame atau DF. Penggunaan dua kurung siku dapat dilihat sangat penting di sini. Ini memastikan bahwa X menjadi sebuah data frame, bukan series, yang merupakan format yang diharapkan oleh sebagian besar model scikit-learn untuk input fitur. Terutama jika di masa depan saya memiliki lebih dari satu fitur, dalam konteks ini yes experience adalah fitur yang saya yakini mempengaruhi seleri. Baris kode YF seleri, tujuannya baris ini mendefinisikan target atau target variable atau variable independen dari dataset saya. Penjelasan, Y adalah konvensi umum untuk variabel yang berisi target atau nilai yang ingin saya prediksi. DSLary mengambil kolom seleri dari data frame atau DF. Kolom ini adalah apa yang saya prediksi berdasarkan experience. Y akan menjadi series array satu dimensi yang merupakan format yang diharapkan oleh model scikit-learn output target. Di sini saya komen split data ke dalam train dan set. Test set 80%, titik 2 20%, extrain. Baris ini membagi fitur X dan target menjadi 4 subset data pelatihan dan data pengujian. Fungsinya yang digunakan train underscore test underscore split dari kernel loss model selection. Penjelasan parameternya, X ini adalah kumpulan fitur saya variable independent. Y ini adalah kumpulan fitur saya variable dependent. Y ini adalah dependent dan X itu independent. Test underscore set dengan 0,2 ini menentukan proporsi dataset yang akan dialokasikan sebagai data pengujian atau test set. 0,2 berarti 20% dari total data akan digunakan untuk pengujian dan sisanya 80% akan digunakan untuk pelatihan. Memisahkan data ini penting agar model dievaluasi pada data yang belum pernah dilihatnya selama proses pelatihan, memberikan penggambaran yang lebih akurat tentang kinerja model di dunia nyata. Random underscore stat sama dengan 2 ini adalah sheet untuk generator angka acak yang digunakan dalam proses pembagian. Mengatur random underscore stat ke nilai numerik apapun, misalnya 42, 0 atau 123, memastikan bahwa setiap kali saya menjalankan kode ini, pembagian data akan selalu sama dan dapat direproduksi. Ini sangat penting untuk konsisten dan debugging. Output dari ini maksudnya saya menjelaskan X underscore trend fitur-fitur akan digunakan untuk melatih model 80% dari X. X test fitur-fitur akan digunakan untuk menguji model 20% dari X. Y underscore trend nilai target yang sesuai dengan X underscore trend 80% dari Y. Y underscore test nilai target yang sesuai dengan X test 20% dari Y. Selanjutnya, langkah selanjutnya, membuat dan melatih model regression linear.
Jalankan. Ya, berhasil. Di sini saya akan menjelaskan pada langkah ke-6 terlebih dahulu sebelum masuk ke langkah berikutnya. Bagian kode ini adalah tempat saya membuat instance model regression layer dan kemudian melatihnya menggunakan data pelatihan yang sudah saya siapkan. Model baris model sama dengan linear regression, buka kurung tutup kurung. Tujuan baris ini berfungsi untuk menggeneralisasi membuat instance sebagai objek model regression layer. Penjelasan, model adalah nama variabel yang akan menyimpan objek model regression layer saya. Saya bisa menamainya apa saja, tapi model adalah konvensi umum. Linear regression adalah konstruktor fungsi khusus dari kelas linear regression yang diimpor dari scikit-linear_model. Ketika saya memanggilnya, ia menciptakan sebuah objek model regression layer yang kosong atau belum terlatih. Pada tahap ini, model ini belum belajar dari apapun dari data saya. Ia hanyalah sebuah kerangka yang siap untuk belajar. Tidak ada parameter yang diatur di sini. Jadi model akan menggunakan pengaturan default dari scikit-learn. Model model.fit x_trend y_trend. Tujuan tujuan pada baris ini adalah langkah dari mana model dilatih untuk belajar dari data pelatihan. Penjelasan, model.fit adalah metode yang digunakan oleh hampir semua metode scikit-learn untuk melatih model. X_trend ini adalah data fitur pelatihan saya. Model akan mempelajari hubungan antara fitur-fitur ini. Dalam kasus saya, ya experience dan nilai target. Y_trend ini adalah data target pelatihan saya. Ini adalah jawaban yang benar, nilai seleri yang sebenarnya, yang ingin diprediksi oleh model. Selama proses fit, model regression layer akan mencari garis lurus baik yang dapat menggambarkan hubungan antara user experience dan seleri dalam X. Di dalam X_trend dan Y_trend. Secara matematis, ia akan menghitung konvensi atau slope dan intercept atau titik potong Y. Dia meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan antara prediksi model dan nilai Y_trend yang sebenarnya. Jadi secara keseluruhan pada langkah codingan yang keenam ini, secara keseluruhan pada codingan tersebut, singkatnya baris pertama menyiapkan mesin model regression layer dan baris kedua mengajari mesin itu bagaimana cara bekerja dengan menunjukkan kepadanya data pelatihan dalam kurung pengalaman kerja dan gaji yang sesuai. Setelah model.fit selesai, model saya akan terlatih dan siap untuk membuat prediksi pada yang data baru yang belum pernah dilihatnya. Langkah selanjutnya, prediksi dan evaluasi model. Saya jalankan, saya copy aja di sini biar lebih cepat. Di sini saya akan menjelaskan pada langkah yang ketujuh. Setelah model dilatih, langkah selanjutnya adalah menggunakan model tersebut untuk membuat prediksi pada data baru dan kemudian mengevaluasi seberapa baik kinerja model tersebut. Y_pred sama dengan model.predict dalam kurung x_test. Tujuan baris kode ini ada Tujuan baris kode ini digunakan untuk membuat prediksi menggunakan model yang sudah dilatih. Penjelasan Y_pred singkatan dari predik Y adalah variabel yang akan menyimpan hasil prediksi gaji oleh model. Model.predict adalah metode yang dimiliki oleh objek model linear regression yang telah saya latih. X_test adalah data fitur pengujian tahun pengalaman kerja dari set pengujian. Penting perlu diingat, model belum pernah melihat ada data X_test ini selama proses pelatihan. Ini memastikan bahwa saya menguji kemampuan model untuk menggeneralisasi atau memprediksi pada data baru yang tidak familiar. Fungsi ini mengambil step nilai experience di X_test dan berdasarkan hubungan yang telah dipelajari selama pelatihan, akan menghitung dan mengambilkan nilai seleri yang diprediksi untuk step entry.
baris MSE main underscore squad error dalam kurung y underscore test dan y pred. Tujuan baris ini menghitung matriks main squad error atau MSE untuk mengevaluasi akurasi model. Penjelasan MSE adalah variabel yang akan menyimpan nilai MSE main underscore squad error adalah fungsi yang diimpor dari scikit-learn matrix. Scikit-learn.matrix Y underscore test adalah nilai gaji sebenarnya dari set pengujian. Ini adalah jawaban benar yang ingin saya bandingkan dengan prediksi model Y dengan prediksi model. Y underscore pred adalah nilai gaji yang diprediksi oleh model dari langkah sebelumnya. MSN mengukur rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Nilai MSN yang lebih rendah menunjukkan model yang lebih baik karena berarti rata-rata kesalahan selisih antara prediksi dan kenyataan model saya lebih kecil. Karena selisihnya dikuadratkan, matriks ini memberikan penalti yang lebih besar untuk kesalahan prediksi yang besar. Baris R2 sama dengan R2 score Y underscore test dan Y pred. Tujuan baris ini menghitung matriks S-square untuk mengevaluasi seberapa baik model menjelaskan variabilitas data. Penjelasan R2 adalah variabel yang akan menyimpan nilai R2 score. R2 underscore score adalah fungsi lain yang diimpor dari scikit-learn.matrix, sama seperti MSE. Ia juga membandingkan Y underscore test nilai sebenarnya dengan Y underscore pred nilai prediksi. R2 score mengukur proporsi variance dalam variabel dependen atau gaji yang dapat dijelaskan oleh variabel independen atau pengalaman kerja melalui model regresi saya. Nilai R2 berkisar antara 0 hingga 1. Nilai mendekati 1 menunjukkan bahwa model sangat baik dalam menjelaskan variabilitas data target. Misalnya R2 sama dengan 0,9 berarti 90%. Variasi dalam gaji dapat dijelaskan oleh model menggunakan pengalaman kerja. Nilai mendekati 0 menunjukkan bahwa model ini tidak menjelaskan banyak variasi atau tidak lebih baik dari sekedar prediksi rata-rata gaji. Print pada baris print main squad solo MSE dan print F squad ini untuk mencetak hasil dari matriks evaluasi ke konsol atau output Google Cloud. Penjelasannya ini membuat saya melihat secara langsung seberapa baik kinerja model saya berdasarkan MSE dan R2 score. Jadi secara keseluruhan langkah ketujuh ini, bagian kode ini adalah langkah penting untuk memvalidasi model saya. Saya tidak hanya melihat prediksi model, tetapi yang lebih penting, saya mengukur seberapa akurat dan relevan prediksi tersebut dibandingkan dengan nilai sebenarnya dari data yang belum pernah dilihat model sebelumnya. Ini adalah cara objektif untuk menilai apakah model saya siap untuk digunakan di dunia nyata. Selanjutnya, visualisasi regresi. Kita copy saja biar lebih cepat. Jalankan. Ya, berikut gambaran visualisasi hasil regresinya. Lurus. Ini masuk ke dalam korelasi strong positive correlation. Ini masuk ke dalam garis ini udah masuk ke dalam korelasi strong positif yang artinya positif, baik. Pada langkah ke-8 ini saya akan menjelaskan seperti dahulu. Kode ini bertujuan untuk membuat plot yang menampilkan data asli atau titik-titik bersama dengan garis regresi yang dibuat oleh model saya. Ini membantu saya melihat kecocokan model secara visual. Baris plt.figure dalam kurung fixis 8,5. Tujuan baris ini membuat objek gambar figur baru dengan ukuran tertentu. Penjelasan plt figure adalah fungsi dari matplotlib.pyplot untuk membuat kuadrat kosong di mana plot akan digambar. Ignisize 8,5 adalah parameter yang mengatur ukuran gambar dalam rinci. Dalam kasus ini, lebar gambar adalah 8 inci dan tingginya adalah 5 inci. Mengatur ukuran ini membantu memastikan plot terlihat proporsional dan mudah dibaca, terutama jika saya ingin menyertakannya dalam laporan atau presentasi. Plot underscore scatter dalam kurung x y color sama dengan blue
label sama dengan data sebenarnya. Ini tujuan baris ini menggambar titik-titik data aktual dari set pengujian. Penjelasan VT scatter digunakan untuk membuat plot sebar atau scatter plot. X and test ini adalah nilai-nilai pengalaman kerja experience dari data pengujian. Ini akan menjadi koordinat pada sumbu X, Y, X, Y underscore test. Ini adalah nilai gaji salary. Ini akan menjadi koordinat pada sumbu X. Y underscore test ini adalah nilai gaji atau salary yang sebenarnya dari data pengujian saya. Ini akan menjadi koordinat pada sumbu Y. Color sama dengan blue menetapkan warna titik-titik data menjadi biru. Label data sebenarnya memberikan label pada kumpulan titik ini. Label ini akan muncul di legenda plot, membantu membaca memahami apa yang diwakili oleh titik-titik baru. Plot PLT plot X model that predicts dengan X dan color red regresi linear. Tujuan baris ini menggambarkan regresi linear yang telah dipelajari oleh model saya. Penjelasan PLT plot digunakan untuk membuat progress line plot. X line plot. X ini adalah seluruh data fitur pengalaman kerja tertulis yang saya miliki, baik dari set pelatihan maupun pengujian. Penting untuk menggunakan seluruh tentang data X di sini agar garis regresi tentang seluruh jangkauan nilai experience yang ada di dataset saya. Model .predict X ini adalah bagian dari kunci. Model yang sudah saya latih digunakan untuk membuat prediksi gaji untuk setiap nilai pengalaman kerja di seluruh data X. Hasilnya adalah serangkaian titik prediksi yang ketika diplot akan membuat garis lurus yang mewakili model regresi linear saya. Kalau red ini menetapkan garis regresi menjadi merah. Label garis regresi memberikan label pada garis ini untuk legenda. PLT title itu untuk mengatur judul plot. Ini PLT title. Dan X label itu akan ditampilkan pada sumbu X, years of experience, dan Y label itu salary, sumbu Y di sini. Saya akan jelaskan apa itu plt.legend. Tujuan menampilkan legend pada baris plot PTLT pada baris PLT legend. Tujuan menampilkan legenda pada plot. Penjelasan. Legenda adalah kotak kecil di dalam plot yang berdasarkan apa yang diwakili oleh berbagai warna dan gaya garis atau titik. Berdasarkan label yang saya berikan pada PLT scatter dan plot plt.plot ini sangat penting agar pembaca bisa membedakan antara data sebenarnya dan garis regresi. Secara keseluruhan, kode ini memastikan visualisasi yang jelas dan informatif yang memungkinkan saya untuk melihat bagaimana data gaji dan pengalaman kerja saya terdistribusi. Secara visual menilai seberapa baik garis regresi dipelajari oleh model saya. Cocok dengan data sebenarnya. Idealnya garis merah harus mengikuti tren titik biru dengan baik. Penjelasan visualisasi. Sumbu X horizontal dan itu maksudnya sumbu X horizontal years of experience, tahun pengalaman, dan sumbu Y vertikal salary atau gaji. Titik-titik biru itu maksudnya adalah data asli observasi nyatanya. Disebut sebagai data sebenarnya dalam legenda. Garis merah ini hasil model regresi linear. Disebut garis regresi menunjukkan prediksi gaji oleh model berdasarkan pengalaman. Pada gambar visual ini masuknya ke korelasi strong positive correlation. Mengapa ini disebut regresi linear sederhana? Mengapa ini disebut regresi linear sederhana? Regresi linear disebut sederhana karena pertama, hanya melihat dua variabel. Satu variabel independen X itu yang terdapat di sini dan satu variabel independen salary. Kedua, hubungan antara kedua variabel diasumsikan linear, terlihat dari garis merah lurus ini, positif atau baik. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk mencari persamaan garis lurus. Salary dirumuskannya adalah salary sama dengan A tambah B kali years experience atau tahun pengalaman. Di mana A itu intercept titik potong sumbu Y dan B slope
atau kemiringan berapa, dan B sama dengan slope atau kemiringan. Berapa besar gaji bertambah tiap tahun pengalaman. Apa yang bisa apa yang bisa diasumsikan dari grafik ini? Terdapat hubungan linear positif. Semakin banyak pengalaman kerja, maka gaji cenderung meningkat. Garis regresi merah mendekati sebagian besar titik, artinya model cukup baik, yaitu positif. Namun tidak semua titik tepat di garis, karena bisa dilihat titik tidak tepat di garis. Karena model tidak sempurna dan data mengandung variasi alami atau noise. Jika teman-teman ingin tahu apakah garis ini baik, perhatikan metrik seperti R squared, seberapa besar proporsi variasi gaji yang dihasilkan oleh pengalaman kerja. MSE, rata-rata kesalahan kuadrat antara prediksi dan data asli. Langkah selanjutnya atau langkah terakhir, langkah 9, prediksi gaji baru. Ini saya contohin, dalam kurung contoh ya. Kita copy paste lebih cepat, kita jalankan. Berikut perkiraan gaji untuk 5 tahun titik 5 pengalaman. Perkiraan gaji untuk 5 titik tahun, maksudnya 5 tahun 5 bulan pengalaman itu sebesar gajinya 76,2119. Kita lihat rentang tahun terlebih dahulu sekitar 5 tahun di sini, dan gajinya 7,6, berarti rentangnya segini terdapat di sini. Saya jelaskan terlebih dahulu pada kolom codingan langkah ke-9. Eksperimen 5.5, tujuan ini membuat data input baru yang ingin saya gunakan untuk prediksi. Penjelasan, eksperimen adalah variabel yang menyimpan nilai pengalaman kerja yang ingin saya prediksi gajinya. 5.5, perhatikan pada dua pasang kurung siku di sini. Kurung siku luar menunjukkan bahwa ini adalah sebagai list atau array dari contoh-contoh yang akan diprediksi. Meskipun saat ini hanya ada satu contoh 5.5 tahun. Model scikit-learn umumnya mengharapkan input dari bentuk array dua dimensi, di mana setiap baris adalah satu contoh dan setiap kolom adalah satu fitur. Kurung siku dalam 5.5 ini yang tidak dapat ini menunjukkan fitur-fitur untuk satu contoh. Di dalam kasus ini hanya ada satu fitur pengalaman kerja 5.5 tahun. Ingat, ini adalah format yang konsisten dengan bagaimana x_train dan x_test disiapkan sebelumnya Ingat, X sama dengan df experience juga menghasilkan data frame 2 dimensi. Predict Larry sama dengan model .predict X buka kurung experience. Tujuan baris ini menggunakan model yang telah dilatih untuk membuat prediksi berdasarkan input baru. Penjelasan predict.salary adalah variabel yang akan menyimpan hasil prediksi dari model. Model .predict adalah metode yang sama akan saya gunakan sebelumnya untuk prediksi y_pred pada X sama dengan test. Experience adalah data input baru yang saya berikan kepada model. Model akan mengambil nilai 5.5 tahun pengalaman kerja ini dan berdasarkan hubungan linear yang telah dipelajari dari data pelatihan akan menghitung estimasi gaji yang sesuai. Output dari model predik akan selalu berupa array NUPI, bahkan jika hanya satu prediksi. Yang terakhir, print buka kurung F dengan gaji untuk 5.5 tahun pengalaman, dolar, predict dari array 0.2,2F. Ini maksudnya saya akan jelaskan. Tujuan baris ini menciptakan hasil prediksi ke konsol dengan format yang rapi. Penjelasan, print adalah fungsi standar Python untuk menampilkan output. F di sini adalah f-string formatted string literal di Python yang memungkinkan saya menyisipkan ekspresi Python langsung ke dalam string dengan mudah. Prediksi gaji untuk pengalaman 5.5 tahun adalah teks literal. Pada codingan ini, dolar
array predicts underscore salary kurung awal sorry pada 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 code ini dolar kurung siku predict salary array 0.2, titik 2 f tutup kurung siku. Itu maksudnya adalah simbol mata uang untuk kejelasan. US dollar adalah simbol mata uang untuk kejelasan. Predict underscore salary karena model dot predict mengembalikan array. Predict underscore salary digunakan untuk mengakses elemen pertama dan satu-satunya dari array tersebut, yaitu nilai gaji yang diprediksi. Pada yang 2 titik titik koma titik 2 f ini adalah spesifikasi format untuk angka. Menambahkan pemisah ribuan, misalnya 50.000 akan menjadi 50,0000, nolnya 3 kali. 2F memformat angka sebagai bilangan floating point dengan 2 angka di belakang koma. 2 desimal ini sangat berguna untuk representasi uang. Sekian dari video penjelasan mini project saya, regresi linear. Simple regresi linear, mohon maaf jika ada kesalahan atau masih banyak kekurangan untuk memberikan penjelasannya. Salam.